Mari Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, kita tunduk kepala dan kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kepadamu ya Tuhan, setiap kami sudah berada di ruangan ini. Kiranya Tuhan menangkap hati kami, meneduhkan hati kami, supaya kami bukan hanya duduk di sini, hati kami juga ada di sini. Kiranya Roh Tuhan yang boleh menguasai ruangan ini juga hati kami, supaya kami bisa fokus pada firman-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Semoga nyanyian anak-anak kecil tadi ya, suara yang jernih, suara yang murni ya, bisa melunakkan hati kita yang keras, yang sibuk, yang penuh dengan kegelisahan, kekhawatiran ya, sehingga kita bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan itu bisa pakai suara manusia ya. Suara manusia itu diciptakan oleh Tuhan, dan suara itu punya, ya kalau mau dikatakan itu ada substansi yang berhubungan dengan sifat Allah itu sendiri. Ya, karena itu orang-orang Kristen ketika menyanyi, ya suara itu sangat penting. Nah pada waktu Bapak Ibu kalau menyanyi, kira-kira volume nyanyinya sebesar apa? Kalau orang Israel zaman dulu, kalau nyanyi haleluya itu full voice, haleluya, misalnya begitu ya. Kalau kita nyanyi haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, itu belum full saudara, belum maksimal. Nah ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita harus maksimal saudara ya. Sebisa mungkin everything ya, apa yang kita lakukan di dalam ibadah ini, supaya setiap orang itu betul-betul in di dalam ibadah ini. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya. Biarlah ibadah ini menjadi apa? Satu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Baik, kita akan membaca Markus pasal yang keempat ya, ayat 21 hingga ayat yang ke-25. Markus pasal yang keempat ayat 21. Ya, kalau Bapak Ibu membawa kitab, mari kita membaca bersama atau bisa lihat di layar LED. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di mana gantang, di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. 22. Sebab tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. 23. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. 24. Lalu ia berkata lagi, camkanlah, atau di TB2, perhatikanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudara, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman dan melakukannya dalam kehidupannya. Sekali lagi, dan yang melakukannya dalam kehidupannya. Nah saudara, Injil Markus yang barusan dibaca ini, itu masih bicara sekitar tentang kehidupan orang Kristen. Sekali lagi, ini bicara tentang kehidupan orang Kristen. Jadi siap-siap, kalau kita bicara kehidupan, jangan ada yang tersinggung atau merasa risih. Karena memang sebagai orang Kristen, hidup kita adalah seperti kitab terbuka yang bisa dibaca orang.
Jadi kekristenan itu tidak dinilai seberapa Anda rajin ke gereja atau sebagus apa pelayanan yang ada di dalam gereja. Tetapi ibadah yang bagus, pelayanan yang bagus itu ditopang, didukung ya oleh satu kehidupan, kesaksian hidup yang nyata dalam kehidupan kita. Jadi kekristenan itu bukan hanya sekedar status, tetapi mencerminkan citra diri kita melalui kehidupan kita, kesaksian kita, supaya hidup kita itu bisa bercahaya atau memancarkan kehidupan Kristus. Nah, saudara, demikianlah Injil Markus ya menggunakan hal yang begitu penting buat kita supaya kita mengerti tentang isi dari Injil Markus yang kita pelajari berminggu-minggu sampai saat ini. Nah, saudara, ada seorang ibu menceritakan suaminya ketika pulang dari luar negeri, pulang Indo begitu, saudara. Di dalam pesawat, katanya di sebelahnya itu ada orang bertanya, "Are you a Christian?" Apakah kamu adalah orang Kristen? Bapak itu sempat tersentak begitu ya, karena jarang sekali orang bertanya tentang status kepercayaannya atau status agamanya. Dia sempat berpikir bagaimana menjawabnya. Kalau dia menjawab bukan Kristen, nanti diinjili sepanjang perjalanan, nanti tidak bisa istirahat, ya, tidak bisa apa-apa. Dia berpikir negatif begitu, saudara. Kalau diinjil kan bagus mestinya, saudara ya. Kalau menjawab, "Iya, saya adalah Kristen," "Yes, I'm a Christian," berarti saya harus membuktikan, atau dia merasa bahwa saya belum layak disebut orang Kristen karena hidupku belum seperti orang Kristen. Ketika dia cerita ini, lalu istri bertanya, "Lalu kamu jawab apa?" "Ya wes," katanya. Dia jawabnya apa? "Yes, the same as you." Ya, sama seperti Anda. Artinya ya sama seperti Anda gitu ya. Artinya ya kalau kamu Kristen, ya saya sama dengan Anda seperti Kristen juga. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, pada hari ini apabila ada orang bertanya, siapakah atau apakah Anda adalah orang Kristen? Apa jawaban Anda? Jawabannya, yes ya. The same as you gitu ya. Saudara, ketika kita menjawab sebagai orang Kristen, kita harus tahu ada konsekuensinya. Kita harus bisa membuktikan bahwa kita adalah orang Kristen. Orang Kristen itu bukan hanya bisa membaca doa Bapa Kami atau mengaku iman rasuli. Tadi bukti nyata begitu, saudara. Karena banyak orang yang mengaku dia sebagai orang Kristen, tapi hidupnya tidak seperti orang Kristen. Dia rajin ibadah, rajin melayani, tapi hidupnya itu tidak bisa menjadi terang atau bercahaya di sekitar rumahnya, tetangganya, ya, atau di tempat-tempat yang lain. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana Markus, penulis Injil ini, menekankan suatu pelajaran yang sangat penting melalui perumpamaan yang Yesus berikan, yaitu melalui pelita. Ya, nah pelita ini ya tentu maksudnya terang begitu ya. Nah, yang pertama adalah kita belajar dari ayat 21 ya. Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Saya pikir ini tidak usah dijelaskan, Anda sudah mengerti. Ya, nah pelita adalah alat penerangan saat itu, saudara. Pelita, ya, lampu minyak yang kecil itu, ya, ketika menyala
menerangi sekitar daerah waktu itu sangat-sangat penting sekali, saudara. Kenapa, saudara? Karena zaman dulu itu tidak seperti sekarang punya cahaya lampu, punya lampu jalan begitu ya. Dan jarak rumah itu jauh-jauh, saudara. Lah kalau saudara pernah ke Timur Tengah begitu, ke Israel ya, bisa bayangkan enggak pada zamannya Tuhan Yesus kayak apa begitu. Ya. Jangankan zaman itu, saudara kalau ke desa-desa terpencil di tempat kita, di mana begitu ya, katakanlah ke Irian atau kemana begitu, ke Kalimantan begitu ya, masih ada, saudara, ada tempat yang tidak ada listrik. Jadi mereka itu hidup dengan pelita, lampunya minyak yang sedikit. Jadi saudara bayangkan ya, pada waktu itu ketika pelita yang nyala itu ya, taruhnya di bawah gantang. Gantang itu terjemahan dari TB2 itu tempayan, saudara. Ya. Jadi artinya maksudnya betapa, kalau bahasa kasarnya betapa bodohnya begitu, saudara, ya. Masa pelita yang dinyalakan yang begitu penting untuk menerangi ya kegelapan daerah itu, misal begitu, kampung itu atau desa itu ditutup, saudara, dengan gantang atau taruh di bawah tempat tidur. Itu tidak menggunakan pencahayaan yang sebenarnya, yang seharusnya ditempatkan di kaki tiang, ya saudara, yaitu tempat yang sesungguhnya. Saudara, ini menggambarkan apa? Ada orang-orang Kristen ya, yang tidak bisa memancarkan kehidupannya yang sesungguhnya, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi yang dimaksudkan di sini sebetulnya adalah pelita ya, atau terang, itu melambangkan kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita. Karena Yesus pernah berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kita adalah pelita Kristus yang menerangi dunia yang gelap ini. Jadi kita ini bukan anak-anak terang, anak-anak gelap, tetapi adalah anak-anak terang yang harus memancarkan terang Kristus. Yang dimaksudkan terang Kristus itu apa? Ya, berhubungan dengan karakter Kristus, sifat Kristus, kasih, kejujuran, kesabaran, kebaikan, kekudusan, suatu kehidupan yang nyata yang memancarkan sifat atau karakter Kristus. Ya, seorang murid Kristus, ya harus memancarkan kehidupan Kristus, saudara. Di Efesus pasal yang 5 ayat 8 mengatakan gitu, "Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran." Jadi kehidupan kita itu harus berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kita adalah pelita-pelita Kristus yang tidak boleh disembunyikan atau diletakkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, tetapi seharusnya ditempatkan di tempat yang tepat, yaitu di kaki tiang, yaitu tempat yang dimana lampu atau nyala cahaya itu bisa dilihat, saudara. Saya ingat di kompleks rumah saudara saya di Jakarta, saudara. Di kompleks itu ada satu rumah, itu orang Kristen sebetulnya, saudara. Nah, rumahnya itu ada tulisan di depan pintu pagarnya, dilarang parkir, begitu ya, saudara ya. Tapi sebetulnya itu masih termasuk jalan raya. Nah, kayak jalan pacar ini, saudara, kan ada pintu gerbang gereja ya. Boleh nggak kita tulis dilarang parkir? Ya boleh-boleh aja, tapi sebetulnya itu kan jalan umum, saudara. Nah, demikianlah, saudara. Tiba-tiba ada orang yang cari parkir itu tidak ketemu, saudara. Adanya di situ, saudara. Lalu dia pikir ini saya cuma sementara atau parkir sebentar karena saya butuh parkir dan hanya sebentar. Lalu dia parkir situ, saudara. Waktu dia parkir situ, wah,
ketahuan tuan rumahnya itu, lihat ada orang parkir, dia datang, dia marahin dia. Orang yang dimarahin itu juga tidak terima, saudara. Ya, ribut. Ya, pokoknya singkat cerita ribut begitu, saudara. Saudara tahu, tuan rumah itu adalah orang Kristen. Dia adalah pengurus gereja dan rumahnya itu dekat dengan gereja. Dekat gereja. Kalau jalan kaki mungkin 10 menit begitu, saudara. Dia aktivis. Dia bukannya pengurus, dia ex majelis. Ya, saudara, kesan kompleks itu image-nya tidak terlalu baik terhadap orang Kristen ini. Bayangkan, saudara, kalau orang-orang yang sekitar itu belum percaya, lalu kalau dia diajak ke gereja, mau nggak? Lihat sifatnya begitu, saudara. Pasti orang tidak mau, ya kan? Jadi batu sandungan. Nah, saudara, kadang kita ini malu dengan orang yang non-Kristen. Hidupnya lebih ramah dan murah hati. Nah, satu kali waktu pelayanan misi, kami ini diundang oleh seorang guru yang non-Kristen, saudara. Lalu sampai di rumah, ya singkat cerita, saya tanya ibu ini. Saya bilang, ibu, itu rumah, pintu di pagar di luar itu kok tidak ditutup saja, ya, karena banyak kendaraan lewat-lewat begitu. Nah, di kompleksnya itu dia mengatakan begini, saya sengaja buka pintu itu. Kenapa? Karena warga kalau mau putar balik itu nggak ada tempat. Kalau saya tutup, mereka nggak bisa putar. Wah, waktu saya dengar gini, saya speechless, saudara. Saya sampai terkesima. Saya berpikir kalau ini adalah orang Kristen, wah betapa cahaya yang menerangi orang-orang di sekitar itu. Betapa image citranya jadi baik, orang Kristen yang punya kemurahan, ya, punya cahaya yang nyata, menghidupi firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, ini yang menjadi perenungan kita di dalam kehidupan kita. Di manakah pelita-pelita itu kita letakkan? Apakah pelita-pelita yang kita miliki, kehidupan, kesaksian kita, perkataan, perbuatan kita itu sudah benar-benar memancarkan terang Kristus itu sendiri? Saya ingat ayat ini berkata demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di tempat orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, inilah yang pertama kita pelajari dari ayat 21. Semoga Tuhan menolong memimpin kita. Jangan salah menempatkan pelita itu. Kalau Anda sekarang lagi salah menempatkan pelita, silakan tempatkan tempat yang benar. Supaya pelita itu bisa menyenari kegelapan yang di sekitarnya. Saudara, yang kedua kita pelajari adalah ayat 23, ya. Kamu adalah terang firman-Nya. You are the light of God's word. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, saudara, kalimat ini muncul setelah perumpamaan penabur, ya, ayat 1 sampai 8 itu bicara penabur. Lalu ayat 9 Yesus menutup dengan kalimat ini. Nah, perumpamaan pelita 21 sampai 25, ya, Yesus menyinggung lagi kalimat ini di ayat 23, yaitu barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara, perumpamaan dipakai Tuhan Yesus, ya. Kenapa? Murid-murid pernah bertanya, Yesus, kenapa engkau mengajar dengan perumpamaan? Ya, karena perumpamaan ini untuk menjelaskan rahasia kebenaran Allah atau kerajaan Allah, berkat-berkat Allah. Kalau tidak dengan perumpamaan, orang tidak mengerti. Tetapi konteks ini, ya, untuk menyatakan bahwa walaupun Yesus sudah menggunakan perumpamaan yang begitu jelas, masih saja ada yang tidak memahami dan tidak melakukan firman itu. Ya, selain itu menunjuk pada
orang-orang yang tidak mengerti tentang menegur orang-orang yang tidak memiliki atensi terhadap firman Tuhan. Nah, ada 3 macam pendengar nih saudara. Yang pertama adalah mereka yang mendengar tapi tidak memahami kebenaran itu. Kenapa mereka tidak memahami? Karena mereka mendengar dengan telinga fisik, tetapi tidak mendengar dengan telinga secara rohani. Karena itu Yesus berkata di ayat 12, sekalipun melihat mereka itu tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Artinya mereka itu masih keras hati, tidak mau bertobat. Menggambarkan para imam ahli Taurat, orang-orang Yahudi yang keras. Saudara, firman Tuhan itu adalah kebenaran yang berharga. Hanya dapat dimengerti melalui telinga rohani. Ini juga menjadi atensi kita, menjadi introspeksi diri kita. Karena banyak orang ya mendengar firman Tuhan tidak ada atensi. Kalau nonton bisa 2 jam saudara atensinya, maksudnya perhatiannya ya. Tapi kalau dengar khotbah ya sebentar aja sudah mendengkur begitu ya. Ada sebagian orang begitu saudara. Ini adalah yang pertama saudara. Yang kedua adalah mendengar sepertinya mengerti tetapi tidak melakukannya. Mendengar firman Tuhan ya, seperti sekarang kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sepertinya mengerti tapi tidak melakukannya begitu. Nah, saya pernah membaca satu media ya, kalau nggak salah itu bulan Juni TV One punya media. Ada kalimat yang sangat menarik atensi saya. Tulisannya begini, habis ibadah saling melapor, ya. Habis ibadah saling melapor, bukannya saling memaafkan. Ya mungkin ini ada jemaat yang sama-sama setelah kebaktian itu terjadi keributan. Pernah nggak ya? Semoga jemaat kita tidak begitu ya. Terjadi keributan, lalu nggak ada solusi, ya sudah saling melaporkan saudara. Nggak tahu kasus apa, mungkin salah parkir atau nabrak atau begini. Pokoknya saling melaporkan, bukannya saling memaafkan. Itu artinya saudara, orang yang kedua mendengar tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Mendengar sepertinya memahami, tapi sesungguhnya ia tidak memahami. Karena firman Tuhan yang didengar itu tidak dicerna dan tidak dilakukan di dalam kehidupannya. Sehingga rohaninya, kehidupan imannya tidak bertumbuh. Jangan heran ya Bapak Ibu. Kalau ada sebagian orang itu baca firman, doa, itu rasanya tidak ada kerinduan begitu saudara. Nggak ada kehausan hal-hal yang berhubungan dengan rohani. Gereja kita, kalau nggak ada pembinaan, nanti dia bilang nggak ada pembinaan. Ketika gereja adakan pembinaan, nggak ada yang datang loh saudara. Nggak ada kehausan itu. Kalau adakan KKR, panitia sudah berusaha forward sana forward sini, sudah iklan, sudah publikasi, tapi yang datang ya itu aja. Kebaktian doa, waduh, Tuhan ampunilah kita. Kalau saudara memiliki kehausan, kerinduan, pasti saudara akan mencari kebenaran firman Tuhan di rumah Tuhan. Nah, ini menjadi introspeksi diri kita hari ini. Kenapa kita tidak punya kehausan itu?
Firman yang Tuhan yang kita dengar setiap minggu tidak dicerna, ya, tidak mendarah daging, tidak membuat pertumbuhan kerohanian kita. Kita salahkan gereja, kita salahkan tema, kita salahkan pengkhotbah. Tidak, Yesus mengatakan, barang siapa yang mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar. Saudara, saya ingat senior-senior kita kalau cerita tentang John Sung, ya, tahu ya John Sung ya. John Sung itu adalah seorang pengkhotbah yang sangat luar biasa. Pernah datang ke Surabaya 2 kali kalau nggak salah. Pada waktu dia khotbah, itu orang-orang begitu haus itu mendengarkan khotbahnya sampai tutup toko. Waktu kita bikin sejarah gereja, itu ada berita itu kita muat bahwa jemaat atau orang-orang yang mau dengar khotbah itu sampai rela tutup toko 3 hari dan tidak boleh terlambat, dan kalau terlambat tidak ada tempat. Kalau di sini terlambat pun masih ada tempat. Itu sebabnya pada waktu itu kebangunan rohani terjadi. Banyak orang yang komit percaya, banyak orang yang menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Kenapa kita tidak terjadi kebangunan rohani pada saat ini? Karena tidak ada kehausan, tidak bertumbuh. Kita hanya mendengar, tapi kita bukan pelaku firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, ya. Semoga kita bukan orang yang pertama, juga bukan jenis orang yang kedua, tapi kita adalah jenis orang yang ketiga. Mendengar, mengerti, dan melakukannya, saudara. Asal kata mendengar Ibrani adalah sama, ya, sedangkan Yunani adalah akuo, ya. Yang dimaksudkan di sini adalah ketika orang mendengar itu dia menanggapi, meresponi dan mentaatinya. Dengan kata lain, melakukannya, mengimplementasikan setiap firman Tuhan. Ya, mewujudkan melalui kehidupan nyata, melalui perbuatan, kata-kata, dan tingkah lakunya. Itulah yang dimaksudkan dengan sama akuah. Ia bertanggung jawab atas kebenaran yang didengarnya. Firman Tuhan adalah terang itu sendiri, saudara. Dan setiap orang yang memiliki terang dari firman itu harus memancarkan firman itu. Dan kebenaran firman Tuhan itu tidak disembunyikan, tapi harus dinyatakan. Saya tertarik dengan sikap kesaksian seorang bapak, namanya Bapak Lee. Dulu beliau adalah kepala pengurus atau kepala penjaga kelenteng, ya, di Singkawang. Ia berkali-kali diinjili, diajak ke gereja, tapi dia tidak mau, saudara. Ya, tidak gampang, saudara, ngajak orang yang sudah punya latar belakang seperti itu, apalagi pengurus kelenteng. Tapi suatu hari, saudara, gereja itu ada KKR, katanya begitu. Lalu ya orang-orang yang pernah mengajak itu ke rumahnya lagi, minta dia hadiri KKR, saudara. Nah, hari itu dia mau datang, saudara, dan Tuhan buka hatinya. Sama seperti seorang penabur yang menaburkan benihnya jatuh pada tanah yang subur. Itu juga mengajarkan kepada kita, ketika kita menginjili orang, jangan cepat putus asa. Injili terus, injili terus. Suatu hari benih itu akan jatuh pada tanah yang subur dan menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Kalau tidak ada KKR, tidak ada yang menginjili, tidak ada orang yang membawa, bagaimana kita bisa menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat? Oleh karena itu gereja harus banyak kebaktian KKR, penginjilan, dan Bapak Ibu harus bisa melakukan firman Tuhan, punya beban yang berapi-api, yang semangat, bukan duduk santai, enak sendiri, jadi orang Kristen sendirian, tapi jadilah orang Kristen yang punya kesaksian, yang punya bobot
terang firman di dalam kehidupannya. Kalau kita punya firman Tuhan di dalam kehidupan kita, kebenaran firman Tuhan, saya percaya itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, cerita tidak sampai di situ, saudara. Ketika orang ini datang lalu dia menjadi percaya. Nah, saudara, Bapak Lee ini menjadi percaya. Dia ingin firman Tuhan yang dia dengar. Bukan hanya dirinya yang jadi berkat, tapi dia juga ingin menjadi berkat bagi orang lain. Nah, dulu ya, dia sebelum percaya, itu orang lihat dia itu seperti lihat setan begitu ya. Itu bahasa Mandarin gitu ya. Kalau Mandarin itu bahasa orang Tionghoa ya, budaya Tionghoa, kalau marah orang itu pakai kui, singrung kui, betul ya. Misalnya ciu kui ya, apa namanya, tupo kui gitu ya. Apalagi Bapak Ibu semua kui. Pasti Bapak Ibu juga pernah marahin orang ya, lantua kui gitu ya. Jadi semua tuh kui begitu ya. Setan pemabuk, ya setan penjudi, setan pemalas, pokoknya semua kui ya. Orang-orang Tionghoa kan marah orang kan pakai kui ya. Nah orang-orang yang dulu itu tahu nih, ketika melihat dia itu seperti lihat ya setan begitu, saudara. Sifat-sifat setan. Tapi setelah dia percaya, setan-setan itu nggak ada lagi, saudara. Sifat-sifat buruk itu nggak ada. Yang mereka lihat adalah Tuhan Yesus. Dulu orang lihat tuh kayak setan, tapi sekarang orang lihat hidupnya seperti melihat Tuhan Yesus. Ada sebuah lagu yang berkata begini. Nah ini gambarnya, Bapak dulu ya jadi pengurus kelenteng, sekarang jadi pengurus gereja. Satu perubahan hidup yang luar biasa. Karena perubahan hidupnya ini, saudara, keluarganya satu demi satu percaya. Saudara, di daerah Singkawang itu dikatakan kota 1000 kelenteng. Mau memenangkan orang, rasanya harus puasa berbulan-bulan dulu, saudara. Tidak gampang. Tapi pekerjaan Tuhan, firman Tuhan yang ditaburkan tidak ada yang sia-sia. Selama kita mau menaburkannya, selama kita percaya, firman Tuhan itu berkuasa untuk menyelamatkan orang yang belum percaya. Demikian juga di dalam rumah tangga, saudara. Suami yang belum percaya, istri yang belum percaya, anak mantu, tetangga yang belum percaya, pada masa-masa Minggu Advent sampai Natal, ini adalah kesempatan bagaimana kita membawa orang-orang yang kita anggap keras, tidak mungkin, tapi pekerjaan Tuhan, firman Tuhan pasti mungkin. Amin. Kok diam aja? Saya udah teriak-teriak, tidak ada yang respon. Saudara, ada sebuah nyanyian yang berkata demikian, dikarang oleh B.B. McKinney 1924. Why passing through this world of sin and others, your life shall view. Be clean and pure within, let others see Jesus in you. Yang di dunia yang penuh dengan cemar, ya ini tadi pagi ada di buku nyanyian sini ya. Antara sesama, maksudnya kita hidup di dunia yang cemar ini, kita harus memberikan kehidupan yang kontras dengan dunia. Ketika orang lain melihat kita, bukan melihat orang yang hidup di dalam kegelapan itu, tapi mereka melihat terang dengan berbeda. Karena itu hiduplah penuh dengan tulus, suci, teguh di hadapan Tuhan. Ya, nyatakanlah Yesus dalammu, nyatakanlah Yesus di dalammu. Mungkin nyanyian ini pernah saudara dengar. Let others see Jesus in you. Let others see Jesus in you. Keep telling the story, be faithful and true. Let others see Jesus in you. Saya mau tanya, di rumah kalau orang lihat saudara,
itu lihat apa, saudara? Semoga orang rumah kita, tetangga kita, orang-orang di kantor, di sekitar kita, bukan di dalam gereja. Kalau di dalam gereja semuanya kelihatan Yesus, saudara. Kalau di luar gereja kelihatan apa? Nggak ada yang berani ngomong ya. Yang kita inginkan di luar gereja, orang lihat hidup kita, melihat seperti melihat Yesus. Ini doa kita bersama ya. Setelah kita pulang, orang tidak lihat lagi kita seperti, tapi melihat Yesus. Ini ujiannya lulus nggak ya? Yang ketiga, to gain or to lose, ya, kita memperoleh atau kehilangan berkat rahasia kerajaan Allah. Ayat 24-25, Yesus sekali lagi tegaskan kepada pendengarnya, camkanlah, kalau TB2 tuh perhatikanlah, is the same ya. Apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Yesus memakai alat ukur untuk mengukur sikap hati kita terhadap rahasia kerajaan Allah. Sekali lagi, Yesus adalah pengkhotbah yang penuh dengan hikmat, yang handai dan lihai. Ya, Yesus menggunakan istilah ukuran di sini. Ya, ukuran. Saudara, bagaimana menentukan besar kecil, berat ringan? Bagaimana Anda menentukan? Harus ada alat ukur. Bagaimana kamu tahu orang main piano speednya cepat atau speednya lambat? Dan berapa kecepatannya? Harus pakai metronom. Kata ukuran ini berasal dari metronom, itu berasal dari ukuran atau meter atau metron. Itu bahasa Alkitabnya, metron, ukuran. Ukuran adalah standar sebuah nilai. Bisa menentukan bobot nilai itu dari ukuran, dari meter itu, saudara. Bagaimana mengukur kerohanian seseorang? Bagaimana mengukur iman seseorang? Bagaimana mengukur sikap hati kita terhadap mendengarkan firman Tuhan? Bagaimana kamu menggunakan ukuran itu, dan ukuran itulah yang akan dipakaikan untuk mengukur kondisi kerohanian Anda itu sendiri. Dengan kata lain, ukuran di sini adalah bicara sikap hati. Your attitude, sikap hati kita ketika mendengarkan firman Tuhan. Ya, itu sikap kita, saudara. Saudara pernah nggak kalau bicara sama orang, ya, dia sambil main HP atau sambil lihat kanan ke kiri? Pernah nggak? Pernah ya. Barangkali kita juga pernah. Itu namanya ukuran sikap kita. Saya kadang-kadang ingat ya, kalau rapat begitu ya, entah rapat pengurus atau rapat majelis. Ya, itu ada sebagian orang yang rapat itu kadang sibuk, ndak pegang HP atau baca apa gitu. Kita rapat lagi yang serius. Nanti sebentar lagi dia keluar, entah itu ke kamar kecil, entar itu ndak ambil makanan camilan. Pokoknya sepanjang rapat itu dia tidak punya atensi, tidak punya attitude untuk sungguh-sungguh ikut rapat. Ketika kita mau voting atau mau bicara tentang hal-hal yang strategis keputusan, dia bingung. Lagi ngapa? Kadang-kadang juga bingung, orang-orang yang bingung tuh malah ngekor-ngekor, saudara. Tadi nggak ngerti ngomong apa, tapi ngekor-ngekor, malah salah keputusannya. Yang dimaksudkan di sini adalah sikap kita terhadap rahasia kerajaan Allah. Sikap kita, attitude kita, ukuran hati kita seperti apa? Sikap kita terhadap firman Tuhan yang kita dengar itu seperti apa, saudara? Itu menentukan Anda.
Ketika Anda datang ke gereja, bagaimana Anda menyiapkan waktu, pikiran, hati saudara datang beribadah? Apakah tepat waktu? Apakah sudah siap memberikan persembahan? Apakah siap doa, siap nyanyi? Saudara pernah nggak? Atau sering ya, kalau liturgis, coba kita ambil saat teduh beberapa menit. Ayo, waktu saat teduh Anda doa tidak? Anda berbicara sama Tuhan tidak? Atau saudara bingung sendiri? Pokoknya sampai selesai. Kita nggak connect. Ibadah itu jadi hampa karena kita connect, saudara. Kita nggak punya hati, attitude kita, sikap kita tuh nggak ada. Ketika datang beribadah, kita cari tempat duduk yang nyaman. Nyaman apa? Nyaman ngobrol, nyaman main WA. Itu attitude, itu ukuran yang kamu pakai untuk mengukurkan kerohanian kamu, sikap kamu terhadap ibadah pemberitaan firman. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita memahami akan ini. Penting sekali kita menanggapi firman Tuhan ini. Pernah satu kali setelah saya kebaktian, ada orang bertengkar. Kenapa bertengkar? Karena orang yang duduk di belakang ini merasa terganggu orang yang duduk di depan. Kenapa? Karena dia tidak dengar khotbah, dia main HP terus, sudah itu kosak-kusik lagi gitu. Jadi orang yang di belakang itu mangkel, sudah kasih tanda, tapi tidak digubris. Udah selesai kebaktian, lalu saudara yang duduk di belakang bilang kepada saudara yang di depan itu, maaf ya, kalau bisa lain kali kalau dengar khotbah jangan mengganggu orang main HP. Wah, orang itu langsung tersinggung, marah. Oh, gitu. Kalau kamu tidak suka diganggu, kamu bisa pindah tempat lain. Saudara, attitude itu ukuran kerohanian kita. Itulah attitude kita terhadap ibadah, terhadap pelayanan, terhadap firman Tuhan dan segala sesuatu, saudara. Attitude kita terhadap rahasia kerajaan Allah. Yesus mengatakan, barang siapa yang mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar dan camkanlah, perhatikanlah. Supaya kamu benar-benar memahami firman Tuhan. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Berkat Injil, berkat rahasia kerajaan Allah itu diberikan kepada orang yang memiliki ukuran yang besar, attitude yang serius, attitude yang sungguh-sungguh, yang benar-benar menanggapi firman Tuhan. Bagi mereka yang acuh tak acuh, bagi mereka yang asal-asalan, bagi mereka yang tidak sungguh-sungguh memperhatikan, itulah ukurannya yang akan diukurkan kepada mereka. Sebab itu saudara, ada sekian banyak orang kalau mendengar khotbah berkali-kali pulang dengan hampa. Kenapa? Karena attitude-nya salah. Ukuran yang dia pakai itu salah, saudara. Semoga Tuhan menolong memimpin kita supaya kita benar-benar memiliki attitude yang benar, ukuran yang benar datang mendengarkan firman Tuhan. Saya ingin menutup sebuah biografi Pak Stephen Tong. Ya, saya senang dengan biografi dengan judul yang sangat sederhana, ya, tidak filosofis, ya, tapi sangat praktis. Tuhan, pakailah hidupku, use my life, pakailah. Saudara, ini biografi yang ditulis masih orang yang hidup. Biasa kadang juga biografi ditulis oleh orang lain, dikumpulkan, ya. Dan ini suatu kesaksian hidup yang luar biasa. Use my life atau pakailah hidup saya itu bukan slogan, saudara. Itu betul-betul penyerahan hidup yang nyata. Dan melalui pelayanan Pak Tong sampai usia 85 tahun. Semangatnya, kesungguhannya tidak pernah kendor, saudara. Itulah ukuran yang besar yang dia pakai
untuk menanggapi firman Tuhan dan Injil Kerajaan Allah. Pada waktu Pak Solomon Tong dipanggil Tuhan, ya waktu kebaktian duka, saya ketemu Pak Tong. Saya bilang, saya beberapa hari yang lalu waktu ketemu, saya lihat di YouTube kok ada Pak Tong khotbah lalu diterjemahkan dalam bahasa Korea. Saya bilang, oh iya betul. Itu saya khotbah dalam bahasa Inggris, itu konferensi gereja-gereja di Korea. Dia mengundang saya sejak tahun lalu. Jadi ya saya usahakan. Wah, saya pikir ini orang hebat ya, maksudnya orang yang undang sudah tahu dia begitu tua ya, tapi masih undang dia khotbah 2 hari di sana, saudara. Pakai bahasa Inggris. Dia khotbahnya sangat jelas, sangat menggentarkan dan membawa bangunan. Kerohanian luar biasa. Ada begitu banyak orang menyerahkan diri, banyak orang berdiri dan mempersembahkan. Saudara, itu waktu altar call itu orang tergerak meresponnya firman Tuhan yang disampaikan. Itulah attitude yang baik, itulah sikap yang baik, itulah ukuran yang benar. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita bisa memiliki attitude yang benar, ukuran ya, pertimbangan yang baik. Bagaimana kita meresponi firman Tuhan selama ini? Apakah kita hanya mendengar tidak mengerti, atau mendengar tapi tidak melakukan? Tapi biarlah Tuhan menolong kita ya menjadi pelaku firman Tuhan. Kiranya kita juga bisa menjadi kesaksian dalam kehidupan kita, perkataan, perbuatan kita, keberadaan dimanapun juga, saudara, kita bisa menjadi pelita Kristus yang memancarkan karakter Kristus yang luhur itu. Amin, saudara. Kiranya Tuhan menolong memimpin kita supaya kita betul-betul memiliki pelita yang bisa menerangi sekitar kita. Sebelum mengakhiri khotbah ini, coba saudara pikirkan di mana pelita Anda saudara letakkan. Di bawah gantang, di bawah tempat tidur, atau di kaki Dian. Artinya, selama ini bagaimana kesaksian hidup kita, perkataan perbuatan kita, karakter kita, sifat kita, di rumah, di tempat kerja, dan di tempat-tempat yang lain. Mau bantu kita berdoa dulu untuk kasih firman? Mari kita berdoa, saudara. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, marilah kita merenungkan firman-Nya kembali. Tuhan mengatakan, barang siapa yang mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar. Dan camkanlah dan perhatikanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai, itulah yang akan diukurkan padamu. Bagi mereka yang mempunyai, akan ditambahkan. Dan bagi mereka yang tidak melakukannya, yang ada pun akan diambil padanya. Saya menutup dengan nyanyian ini sebagai doa kita. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Tuhan, kami ingin pulang menjadi saksi-Mu, menjadi terang-Mu di berbagai tempat. Biarlah Engkau menopang, memimpin langkah-langkah hidup kami, agar kami
bercahaya dimanapun kami berada, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.